Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini saya sedang berada di lantai dasar Masjid Al-Arab Rangkas Bitung dalam rangka mengikuti pembukaan MTQ tahun 2022 di Kabupaten Lebak. Pembukaan sendiri sebenarnya dilaksanakan secara luring di pendopo, tetapi hanya diikuti oleh panitia inti. Kalau di majelis itu hanya diikuti oleh ketua dan sekretaris majelis. Sementara para anggota Dewan Hakim mengikuti kegiatan melalui Zoom meeting di Masjid Al-Arab. Ini para Dewan Hakim Pahmil Quran, ada Pak Ustadz Aminuddin, Ustadz Faisal, sama Ustadz Saifuddin. Kita ingin bahwa MTQ ini menjadi barokah. MTQ ini dengan bacaan-bacaan Al-Quran ini supaya menjadi doa, jangan dimain-mainkan, ya. Apalagi sekarang sebagai informasi bahwa semua peserta wajib orang Lebak, ya. Makanya biasanya ada 1.500 peserta, sekarang hanya ada 600 sekian peserta karena terkena oleh Dukcapil. Oleh karena itu tolong kepada seluruh para kiai untuk melaksanakan tugasnya dengan sebaik-baiknya, disiplin dan tepat waktu. Kita ini berusaha untuk meyakinkan, saya sampaikan, kita dari RPTQ berusaha untuk meyakinkan bahwa MTQ ini sesuai dengan prokes kesehatan. Makanya disebar di beberapa pesantren, tidak menggunakan gedung-gedung negara. Supaya apa? Supaya kita tidak melanggar prokes. Oleh karena itu, tolong sekali lagi, masalah per-MTQ-an harus dilaksanakan. Tugas Dewan Hakim sekarang jam 1 sudah menilai, jadi tidak masuk hotel dulu, ya. Jam 1 sudah menilai, sudah mulai lomba, tidak di tempat masing-masing. Untuk mobilitas para kiai yang tidak bawa mobil, kita siapkan untuk masing-masing majelis. Yang satu lagi, dalam satu bidang, ini cetat, dalam satu bidang itu tidak boleh lebih dari 2. Misalnya para kiai ada 3 hakim tajwid, A tajwid, hakim B tajwid, hakim C tajwid. Maka antara hakim A dengan hakim B dengan hakim C dalam satu bidang tajwid, nilainya tidak boleh intervalnya tidak boleh lebih dari 2. Contoh, hakim A memberi nilai 25, hakim B memberi nilai 28, hakim C memberikan nilai 29. Maka ini adalah salah. Jadi ini salah. Seharusnya hakim A menilai, misalnya benar, hakim A memberi nilai 25, hakim B memberi nilai 26 misalnya, hakim C memberi nilai 27. Itu baru yang benar. Berarti perbedaan 25 ke 26 ke 27 hanya 1 dan 2. Yang bagus lagi hakim A memberikan nilai 25, B 25, C 25. Itu namanya intervalnya 0. Aman. Nah, bagaimana kalau terjadi ketimpangan antara hakim A, hakim B, hakim C dalam satu bidang? Catat, dalam satu bidang, ya, dalam satu bidang, bukan bidang lain. Kalau hakim A di dalam bidang lain nggak apa-apa. Hakim A dalam di bidang tajwid dengan bidang fasoha misalnya bedanya 3, nggak masalah. Kan karena itu. Nah, sekarang bagaimana kalau terjadi ketimpangan? Oke, ini hakim-hakim yang baru. Hakim A dalam bidang tajwid dikasih nilai 25, hakim B memberikan nilai 29. 25 ke 29 berapa? 4. Salah kan? Hakim C memberikan nilai 30. 25 ke 30 berapa? 5. Nah, maka ketua majelis, panitra, mana panitra ada udah ya? Panitra melaporkan kepada ketua majelis. Awas, ketua majelis meminta pertanggungjawaban, meminta argumen. Kenapa ada perbedaan? Ya, kenapa ada perbedaan sampai dengan 4, sampai dengan 5? Bisa jadi nanti mereka sidang, maka adu argumen.
argu pendapat. Misalnya kata si hakim yang ngasih nilai 25, saya memberikan nilai 25 karena pembaca atau tilawah itu salah jalinya sekian, salah khotinya sekian, dan seterusnya. Di mana letak kesalahannya? Kesalahannya di anu. Maka di dalam format penilaian, hakim harus menuliskan kesalahan-kesalahan. Karena sesungguhnya menghakimi itu adalah mencari kesalahan. Ya kan, kita mencari kesalahan. Kan kita mengurangi kesalahan itu. Dikurangi. Jadi dewan hakim mencari kesalahan. Maka harus ada argumen. Tidak boleh itu. Ya, saya kira sekali lagi kita waktunya tidak banyak waktu. Ya, saya hanya menekankan saja nanti ditaruh oleh Kak Udong bahwa intervalnya tidak boleh lebih dari 2 dalam satu bidang. Jika terjadi interval lebih dari 2, maka panitra melaporkan kepada ketua majelis. Maka ketua majelis harus memanggil yang nilainya beda tadi. Apa argumennya? Jadi disitulah adu argumen, adu ilmu, sebagaimana yang di WA itu, ya. Dan ada beberapa hal yang sudah di-share di grup tentang tugas dan wewenang Dewan Hakim dan Panitera. Silakan mungkin bisa dibuka secara umum seperti itu. Untuk yang sudah masuk di grup WA, baik untuk Panitera, Dewan Hakim maupun Dewan Pertimbangan, bahkan Dewan Pengawas, ada tugas-tugas masing-masingnya sesuai dengan majelis-majelisnya. Secara umum tadi sudah disampaikan oleh Ketua Umum Harian LPTI Kabupaten Lebak. Perlu diketahui bahwa ada beberapa cabang yang hari ini tidak ada kegiatan, tetapi kami mohon untuk minta diantarkan oleh driver ke lokasi untuk melihat minimal lokasinya. Yang pertama, Pamil Quran. Hari ini tidak ada Pamil Quran di Darul Naim, tetapi kami mohon para Dewan Hakim dan yang lainnya motorlah ke sana gitu, minimal tahu kondisi di sana. Kemudian yang kedua, MFQ di Latansa 2 di sana menulis makalah Al-Quran, mungkin bisa dicek ruangannya untuk acara besoknya. Coba hari ini tidak ada. Yang ketiga, kaligrafi juga acaranya besok. Nah, selain yang 3 ini semuanya ada kegiatan mulai pukul 13. Kemudian yang berikutnya tentang teknis penilaian tadi sudah disampaikan, karena ini dianggap ketua-ketua majelis yang sudah berpengalaman. Jadi kami tidak akan menyampaikan teknik penilaian untuk ini jali, ini hobi, tidak. Nanti itu dikumpulkan, ada briefing oleh ketua majelis dengan sekretaris majelis beserta anggota majelisnya. Karena kalau di sini kan cukup repot gitu menanggapi beberapa hal, tapi diselesaikan di ketua majelis dengan sekretaris majelis. Nanti masing-masing termasuk tadi itu mungkin harewosnya antara hakim A dengan hakim B dengan bidang yang sama umpamanya, jangan sampai ada terjadi interval yang jauh sekali, supaya tidak ada lagi bapak-bapak yang atau ibu-ibu untuk menilai karena dia tahu mungkin ini dari kecamatannya umpamanya, jadi tidak lagi membawa atribut kecamatan, lima karunya dan seterusnya. Kemudian ketika terjadi ini untuk panitera dan ketua majelis, kan boleh jadi pada saat dipanggil tidak ada umpamanya, padahal jadwalnya hari ini. Itu mohon dikonfirmasi dulu, jangan dulu didiskualifikasi. Mohon jangan didiskualifikasi dulu. Jadi ketika ada pendaftar ulang peserta di majelis, sudah hadir atau belum, ketika bagian tampil berikutnya umpama masih belum hadir, boleh jadi mungkin karena kondisi agak jauh, mungkin macet dan seterusnya, itu perlu konfirmasi dulu karena ini kondisinya darurat seperti sekarang ini dan tempatnya juga jauh-jauh. Makanya setiap panitera punya nomor HP, nomor sambung untuk masing-masing official. Jadi mohon supaya dihubungi dulu. Kalau yang bersangkutan ternyata sakit, diminta ofisial membawa surat keterangan sakit dari dokter. Atau kalau dia berhalangan sedang haid, maka itu pun harus ada surat keterangan dari dokternya. Baru bisa dipindah, atau mumpung yang haid mungkin bisa ditunda ke hari berikutnya. Karena memang kita tidak ingin ada semacam diskualifikasi, tetapi
memang kalau nanti tidak memenuhi syarat, surat keterangan sakit tidak ada, surat keterangan haid juga tidak ada, ya sudah itu mah. Ketika dikonfirmasi mau ofisialnya cicing baik, gitu kan, tidak tahu dan seterusnya. Tapi kalau yang dibuat-buat juga jangan. Saya mohon kepada yang mungkin tahu, merangkap juga mungkin menjadi bagian dari kecamatan dan tahu ada upaya-upaya untuk menggeser waktunya dari hari ini ke besok umpamanya. Jadi jangan sampai terjadilah dengan segala upaya supaya tidak tampil bagian pertama.